Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini ya. Kita akan ngebahas Amsal pasal 5. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami, dan kami siap membaca Amsal pasal 5. Tolong Roh Kudus berikan kami hikmat, dan terutama rema daripadamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca, kami punya pemahaman yang baru, mendapat pengertian yang baru, dan itu bisa menjadi bekal kami menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Karena itulah kerinduan kami di sisa hidup kami ini, yang kami lakukan senantiasa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yuk, Bapak Ibu, sama-sama kita buka Alkitab kita, yang terambil dari Amsal pasal yang ke-5. Kita akan membaca Amsal pasal 5, nasihat mengenai perjinahan ya, bersama saya ya. Kita akan membacanya dari ayat 1 dan seterusnya. Bersama ya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat, tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahku sendiri, minumlah air dari sumurku yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, dan jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang, dan jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa dapatkan dari ayat-ayat ini? Ya. Kalau saya sesuai dengan perikop judulnya tadi, bahwa nasihat mengenai perjinahan, kita diingatkan oleh orang yang tentunya sudah berzina beribu-ribu kali gitu ya, karena dia punya banyak perempuan ya, namanya Salomo tentunya. Dan Salomo ini menuliskan Amsal dan kitab Pengkhotbah mungkin di usia sudah putih rambutnya, sehingga dia rindu bahwa apa yang dia lakukan di masa mudanya yang bodoh itu tidak diulangi oleh anak-anaknya, anak-anak jasmaninya tentunya, dan juga sekarang kita yang sebagai anak-anak dalam imannya ya. Dikatakan tadi kita nggak boleh mengarahkan diri kita ya, jalan kita menuju dunia orang mati ya. Jangan menyimpang jalan kita ya. Kita harus menjauhkan diri daripada dia, dan jangan menghampiri pintu rumahnya. Karena tadi ya, di dalam ayat-ayat awal tuh, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua.
Intinya Salomo ingin mengatakan bahwa kalau kita jatuh dalam yang namanya perzinahan, itu memang nikmat awalnya tapi pahit akhirnya. Ya, itu yang saya dapatkan ya. Karena awalnya bibir perempuan jalang itu tetesan madu, manis, langit-langit mulutnya licin daripada minyak, tapi kemudian tetesan madu itu menjadi pahit seperti empedu, dan yang licin seperti minyak itu akhirnya menjadi tajam seperti pedang bermata dua, dan tentunya itu membuat kita akhirnya terpuruk, terperangkap, dan juga akhirnya menderita. Jangan berzina, ya. Nah, bagaimana kita merespon ini? Ya, tentunya kita harus mendengarkan nasihat. Sebab kalau Salomo itu anak baik, anak yang hidupnya lempeng gitu ya, track recordnya lurus, tidak berzina, setia kepada pasangannya. Contoh ya, andai kata kalimat-kalimat dalam Amsal 5 ini yang berkata adalah Ishak, di mana Alkitab kita mengajar kita, memberikan informasi soal Ishak, bahwa Ishak itu cuma punya satu perempuan, yakni Ribka. Ya. Nah, kalau Ishak yang ngomong soal ini, hai anakku, janganlah kamu mendatangi perempuan jalang, jangan mengarahkan kakimu ke pintu rumahnya, dan seterusnya, dan seterusnya, saya mungkin tidak akan percaya. Kenapa? Ya, Ishak kita tahu tidak pernah bersentuhan dengan perempuan lain selain Ribka. Jadi nasihat dia mungkin saja benar, tapi nasihat yang tidak berdasar pada pengalaman. Tapi ini yang bicara adalah Salomo, di mana Alkitab mengatakan dia punya 300 istri, 700 gundik, dan tentu banyak perempuan-perempuan lain yang tidak masuk hitungan istri dan gundik. Hanya ya perempuan yang dinikmatinya semalam mungkin, ya. Terus juga perempuan-perempuan yang dibayarnya, ya. Karena Salomo sebagai raja, dia tentu bisa tidur dengan siapa saja, perempuan siapa saja di seluruh Israel, tanpa harus menjadikan mereka istri dan gundik. Kan istri dan gundik itu ada budaya yang harus dilakukan, ya, yakni apa? Misalnya dibeli gitu ya, atau harus secara resmi gitu kan ya. Seperti kalau kita lihat film-film kolosal Korea atau misalnya Cina, di mana seorang raja itu punya selir-selir memang. Tapi selir-selir itu kan tinggal di istana. Artinya ada proses dia menjadi selir. Mungkin dia tadinya dayang saja, dayang-dayang yang kerja di istana, kemudian raja tertarik tidur sama dia, baru dijadikan selir, dan dia akhirnya mendapatkan tempat di salah satu ruangan di istana. Tentu juga dikasih support kekuasaan, dana, dan seterusnya. Apalagi kalau selir ini bisa memberikan anak laki-laki kepada sang raja, tentu selir ini akan menjadi selir yang terhormat. Selir nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3. Setahu saya kalau saya nonton film-film kolosal itu ada selir yang punya pangkat juga. Jadi kalau perempuan-perempuan yang lain ya tentu ada yang tidak dijadikan selir, tidak resmi gitu ya. Dan Salomo memang hidup dalam wanita-wanita yang disebut dengan tadi perempuan-perempuan jalang itu atau pelacur-pelacur atau perempuan-perempuan yang hanya dinikmati seksnya oleh Salomo. Jadi ketika dia yang berkata demikian, kita kini mengerti. Dia seolah-olah ingin mengatakan, ya memang nikmat awalnya, tapi menderita dirimu. Awalnya seperti madu, tapi akhirnya kau akan merasakan seperti empedu. Awalnya licin, mulus, tapi akhirnya kau mendapatkan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, ini yang harus diingat oleh setiap kita. Paling tidak kita harus berpikir panjang kalau kita mau berzina atau merencanakan sebuah perzinahan, perselingkuhan, atau apapun namanya. Ya, selain dosa, ya kita tahu itu dosa, Alkitab mengatakan dosa, tapi kita belajar dari orang yang memang hidup seperti itu. Dan di masa tuanya dia menasihatkan kita bahwa hati-hati anak. Ya, jangan kau mengulangi kesalahanku, kebodohanku. Jadi Salomo bukan saja melarang kita atau menginginkan kita tidak mengulangi kesalahannya, tapi mengajarkan kita untuk apa? Kalau nggak salah tadi ada ayat-ayat di dalam ayat-ayat di Amsal 5 ini bahwa kita harus setia pada istri masa muda kita. Ya. Setia kepada cinta awal kita, ya. Mengapa kita harus birahi pada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing padahal kita punya istri masa muda kita? Setia pada istri masa muda kita. Nah, ini
ini yang harus diterapkan oleh setiap kita. Ini bicara mengenai kita laki-laki ya Pak. Bahwa ya kita harus belajar setia lah dengan pasangan masa muda kita. Dengan orang yang kita nikahi itu. Makanya pernikahan itu harus diambil ketika kita sudah dewasa dalam segala hal. Bukan karena nafsu, bukan karena seksual semata, meskipun itu tidak bisa dihindari ya. Orang menikah itu harus ada ketertarikan seksual dengan yang mau dinikahi dong. Jadi kalau saya mengatakan kenapa kamu nikah sama dia, ya saya karena dia takut akan Tuhan. Ini saya justru kalau dalam konseling pernikahan saya akan terus cecer itu. Ya, harus kita mencari pasangan yang takut akan Tuhan, iya. Tapi pertanyaan mendasar ketika kita dalam pernikahan, apakah kamu tertarik pada pasanganmu secara seksual? Kalau tidak, itu akan menjadi masalah dan bom waktu juga. Mendingan gak usah menikah, kan begitu. Karena nanti ke depannya ada perselingkuhan dan lain seterusnya. Ya. Jadi, kita diajar oleh Salomo hari ini untuk belajar setia. Makanya kalau Bapak, Ibu, terutama saudara-saudara, adik-adik itu yang baru mau merencanakan pernikahan, ya kita harus berpikir dewasa. Perempuan yang kita mau nikahi ini, ya kita tertarik sama dia tuh apanya. Jangan cuma sekedar ketertarikan fisik. Karena ke depan nanti perempuan yang awalnya kita nikahi dengan fisik yang bagus, lama-lama pasti akan mengembang ke kiri dan ke kanan, kan begitu. Jadi harus kita punya sesuatu lagi yang kita akhirnya bersepakat, oke, saya mau nikahi kamu. Mungkin apa? Mungkin cara berpikirnya. Mungkin juga imannya. Mungkin juga sikapnya, sifatnya, karakternya. Mungkin beberapa hal itu terhadap kita itu membuat kita nyaman. Ya. Misalnya ada laki-laki yang suka sama perempuan yang ya nggak terlalu kepo gitu. Nggak terlalu nanya-nanya gitu. Yang suaminya kalau pulang ya nggak ditanyain macam-macam, nggak diinterview, ya melihat suaminya capek, dia hanya menghibur, dia hanya menyiapkan makanan, menyiapkan segala kebutuhan dan diam saja. Mungkin ada laki-laki yang suka seperti itu. Tapi ada juga laki-laki yang mungkin kalau perempuannya seperti itu malah, lu kok nggak pernah nanya gue pulang malam kenapa, butuh perhatiannya seperti itu. Ya, maka perempuan yang sering bertanya, kok pulangnya malam, tadi ngapain aja, itu mungkin dibutuhkan oleh laki-laki tertentu. Nah, makanya saya bilang tadi, kita harus mau menikah, ketika mau memikirkan untuk menikah, harus berpikir tentang hal-hal tadi. Bukan semata ketertarikan seksual atau fisik semata. Ya, harus ada hal-hal seperti itu tadi. Nah, ini yang diajarkan oleh Salomo di Amsal pasal 5 ini. Ya. Jadi, ya ini tentu mestinya bukan saja ke laki-laki, tapi juga ke perempuan. Karena hari-hari ini kan emansipasi. Perempuan yang berzina juga banyak. Perempuan yang punya suami lebih dari satu juga ada, ya. Itu sering viral di media sosial. Ada seorang perempuan yang punya suami di 2 kota yang berbeda, ya. Ada aja gitu. Itu bukan ngomong berita di luar negeri, berita di Indonesia. Jadi sekarang ini emansipasi perempuan sudah agak kebablasan di beberapa tempat. Saya tidak bilang semua perempuan, tapi ada yang seperti itu. Jadi siapapun saudara, apapun gendermu, laki-laki dan perempuan, belajarlah setia pada istri masa muda kita. Belajarlah tidak berjinah dengan lawan jenis yang bukan pasangan nikah kita. Belajarlah setia. Makanya, karena setia itu susah, ya, maka kita harus memilih yang mau kita nikahi dengan tepat, dengan kepala dingin, dengan berpikir panjang, bukan hanya semata main perasaan. Sehingga ke depan, andai kata terjadi masalah, andai kata merasa ada ketidakcocokan, merasa ada sesuatu hal yang tidak baik yang dilakukan pasangan kita, kita bisa mengampuni. Ya, kita bisa terus mempertahankan pernikahan kita. Kita bisa terus menjaga cinta terhadap pasangan masa muda kita. Atau cinta masa muda kita. Dan inilah yang harus kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang yang di sisa hidup ini tidak menjadi orang yang ya punya rekam jejak berjinah gitu. Kita terus bisa menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Ya, saya rasa itu saja. Tidak banyak yang bisa saya dapatkan, ya, karena tadi fokusnya memang kita tidak boleh berjinah tadi. Salomo mengingatkan kita jangan kita tersesat karena kebodohan kita. Jangan tersesat karena nafsu kita, ya. Maka pikir panjang, dan kalau sudah menikah pertahankan itu. Ya, belajar mencintai pasangan nikah kita, Pak, Bu. Kalau belum menikah, ya pikir panjang kalau diajak nikah sama orang. Ya,
Pikir panjang apakah dia memang benar-benar orang yang tepat untuk menemani sisa hidup kita sampai putih rambut, sampai kita mati. Semoga semuanya bisa memiliki keluarga yang bisa mempertahankan pernikahannya. Saya doa agar yang namanya cinta kasih mula-mula itu senantiasa berkembang, bertumbuh di hadapan atau dirasakan oleh pasangan suami istri yang mendengarkan program ini. Ya, diusahakan itu, dikerjakan itu. Jangan berpikir seperti orang dunia, punya istri banyak, punya perempuan banyak itu nikmat. Belajar dari Salomo. Salomo mengatakan, memang manis awalnya, seperti madu, tapi akhirnya kayak empedu. Memang licin, mulus, nikmat rasanya awalnya, tapi nanti seperti silet, seperti pisau, seperti pedang tajam, dan akan mengiris-iris kita. Pilih mana? Pilih hidup baik, selamanya baik, atau pilih hidup awalnya baik, tapi akhirnya buruk? Saya sih memilih baik sekarang, dan selamanya baik. Maka belajarlah menjadi orang yang, kalau sudah menikah, setia pada pasangan masa mudanya. Tundukkan kepala Bapak Ibu, kita doa, kita bersyukur sama Tuhan. Makasih Tuhan buat hari ini. Tadarusan singkat kami di Amsal pasal yang ke-5 ini mengajar kami untuk setia pada pasangan nikah kita dan tidak berzina. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami bisa terus setia, bisa terus mencintai pasangan nikah kami, dan kami percaya lewat pertolongan-Mu, kami sanggup menjadi seorang hamba Tuhan yang patuh akan kebenaran, dan lewat pembacaan Amsal ini kami juga mau mendengarkan nasihat Salomo, dan mau mengikuti nasihat dan arahannya. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semoga diberkati dan belajar setia. Kalau sudah pernah mengkhianati pasangan nikah kita, minta maaf kepadanya dengan tulus, dan pertahankan itu dengan tidak mengulangi lagi kebodohan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kalau didukung, bawa dalam doa program ini, program-program lain di channel YouTube ini, bawa dalam doa juga saya. Kalau mau didukung lebih, bukan cuma doa, ada dana yang mau diberkati buat kami, buat pelayanan ini, mendukung pelayanan ini, silakan ada nomor rekening, dan saya percaya apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you all.